Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Hikami. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang soal-soal HOTS mata pelajaran matematika nih. Nah, di mana ini merupakan tugas midterm atau tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Kapita Selekta Matematika. Nah, bagaimanakah soal-soalnya? Mari kita lihat. Nah, yang pertama, materi himpunan. Nah, Bambang melakukan sebuah penelitian di suatu kampung yang bernama Kampung Jaya. Pada kampung tersebut, ia telah melakukan pencatatan terhadap 45 orang warga. Dari 45 orang tersebut, ia memperoleh 19 orang suka minum teh, 21 orang suka minum kopi, 16 orang suka minum susu, 10 orang suka minum teh dan kopi, 9 orang suka minum teh dan susu, 7 orang suka minum kopi dan susu, 3 orang suka minum ketiganya. Nah, buatlah diagram Venn dari keterangan tersebut dan tentukan banyaknya warga yang tidak suka minum ketiganya. Nah, kita buat dulu nih diagram Venn-nya. Penyelesaian. Nah, kita buat dulu kotaknya nih, ya kan? Habis itu kita jangan lupa S-nya nih di pucuk sebelah kiri atas. Kemudian kita buat lingkarannya, karena tadi ada teh, susu, dan kopi, maka lingkarannya ada 3. Kita buat keterangannya ada teh, ada kopi, dan ada susu. Nah, yang pertama yang kita kerjakan adalah Nah, 3. 3 ini dari mana? 3 ini tadi dari orang yang suka minum ketiganya. Nah, kita lihat dari soalnya itu kata kuncinya. Kuncinya di sini. Orang yang suka ketiganya. Menyukai teh, kopi, dan susu. Nah, jadi setelah kita masukkan 3 nih di antara kopi, susu, dan teh nih, kan 3-nya di sini nih. Nah, baru kita masukkan caranya selanjutnya, yaitu 7 orang yang suka kopi dan susu. Nah, kopi dan susu yang mana? Kopi dan susu. Berarti nanti kita isinya di sini nih. Nah, 7 orang kopi, 7 orang yang suka kopi dan susu. Nah, kenapa hasilnya 4? 7 orang yang menyukai kopi, di antara 7 orang ini ada yang menyukai teh, kopi, dan susu ketiganya. Maka, untuk mencari orang yang menyukai kopi dan susu, kita kurangkan nih, 7 dikurang 3. Maka hasilnya 4. Ini dia 4. Selanjutnya kita mencari yang orang yang menyukai teh dan susu. Teh dan susu. Berarti di sini nih. Nah, orang menyukai teh dan susu itu 9 orang kan? Nah, 9 orang dikurangi 3 orang yang menyukai ketiganya. Untuk mencari 9 orang yang di antara 9 orang ini mana sih yang menyukai teh dan susu? Kita cari ini. 9 dikurang 3, maka hasilnya 6. Nah, setelah itu kita mencari orang yang menyukai teh dan kopi. Ada 10 orang yang suka teh dan kopi. Nah, di antara orang yang menyukai teh dan kopi ini kan ada yang menyukai teh, kopi, dan susu nih. Maka 10 orang yang menyukai teh dan kopi dikurang 3 orang yang menyukai ketiganya. Maka hasilnya 7 orang yang menyukai teh dan kopi. Nah, selanjutnya kita mencari orang yang menyukai susu. Nah, dari 16 orang yang suka susu, kita kurangkan nih. Susu ini kan di sini nih. Nah, dalam satu lingkaran penuh nih, ada 6, 3, dan 4. Jadi, 16 orang yang suka susu dikurang 6 orang yang menyukai teh dan susu, dikurang 3 orang yang menyukai ketiganya, dikurang 4 orang yang menyukai kopi dan susu. Nah, maka hasilnya 3 orang yang menyukai susu. Nah, ini sudah ada angka 3 nih. Kemudian, setelah itu, kita mencari orang yang menyukai kopi. Nah, di antara 21 orang yang menyukai kopi, pasti ada dong khusus yang menyukai kopi. Nah, kayak mana caranya? Nah, jadi 21 orang yang menyukai kopi dikurang. Dalam satu lingkaran penuh ini ada angka 4, 21 dikurang 4, dikurang 3, dikurang 7. Maka menghasilkan 7 orang yang menyukai kopi. Nah, selanjutnya ada 19 orang yang menyukai teh. Nah, untuk kita isi ke dalam diagram yang keterangannya teh ini, kita kurangkan dari 19 orang yang suka teh, kita kurangkan dengan orang yang menyukai teh dan kopi, kita kurangkan dengan orang yang menyukai ketiganya, dan kita kurangkan dengan orang yang menyukai teh dan susu, yaitu 19 dikurang 6, dikurang 3, dikurang 7, maka orang yang menyukai teh adalah 3 orang. Nah, jadi warga yang tidak suka minum ketiganya adalah, nah, jumlah warganya tadi ada 45 orang.
Maka 45 orang dikurang angka-angka yang ada di dalam diagram Venn ini. Maka 45 dikurang 3 dikurang 7, dikurang 3 dikurang 7, dikurang 6, dikurang 4, dikurang 3. Maka hasilnya adalah 12 orang yang tidak suka minum ketiganya. Mungkin orang itu suka minum air. Kayak air putih mungkin. Ya. Lanjut, soal yang selanjutnya adalah materi logika matematika. Nah, soalnya adalah diberikan tabel kebenaran P dan Q sebagai berikut. P-nya benar, Q-nya salah, P-nya salah, Q-nya benar. Buatlah tabel kebenaran dari A, P, dan Q. B, P, atau Q. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Penyelesaian. Yang pertama adalah P dan Q atau P konjungsi Q. Nah, di dalam SMA kita sudah mempelajari tentang logika matematika. Di mana di dalam logika matematika itu kita sudah mempelajari tentang konjungsi. Nah, di dalam konjungsi itu ada tabel kebenarannya. Maka tabel kebenarannya yaitu nih, P, Q, P, dan Q. Apabila P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q-nya atau P konjungsi Q bernilai benar. Selain daripada itu, salah. Baik itu P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, atau sebaliknya, bahkan P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai salah, maka P konjungsi Q bernilai salah. Nah, tadi yang di dalam soal itu, kita mencari P-nya benar, Q-nya salah, P-nya salah, Q-nya benar. Maka menghasilkan P-nya benar, Q-nya salah, menghasilkan P dan Q-nya salah. P-nya salah, Q-nya benar, maka hasilnya salah. Nah, kemudian yang B. P atau Q atau P disjungsi Q. Nah, di dalam SMA pun kita sudah mempelajari tentang ini nih, disjungsi. Ya kan, di dalam logika matematika itu ada konjungsi, disjungsi, dan lain sebagainya. Di dalam logika matematika. Nah, disjungsi ini bagaimanakah tabel kebenarannya? Nah, di disjungsi atau P atau Q menghasilkan salah apabila P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai salah. Maka P atau Q bernilai salah. Selain daripada itu, benar. Oke, jadi di dalam soal tadi kita hanya mencari P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, dan P-nya bernilai salah, dan Q-nya bernilai benar. Maka didapatkan P bernilai benar, Q bernilai benar, P atau Q bernilai benar. P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar, maka menghasilkan benar. Nah, itulah dia tadi jawaban dari materi logika matematika. Selanjutnya, materi bangun datar. Nah, ini soalnya. Apabila X adalah luas bujur sangkar yang panjang sisinya 10 cm dan Y adalah luas lingkaran yang garis tengahnya 10 cm, maka A X lebih dari Y, B X sama dengan Y, C X kurang dari Y, D 2X kurang dari Y, E hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ini dia. Penyelesaian. X tadi merupakan luas bujur sangkar. Nah, di dalam luas bujur sangkar tadi, panjang sisinya sudah ditentukan, yaitu 10 cm. Nah, luas bujur sangkar itu kan tadi sisi kali sisi. Karena sisinya sudah ditentukan, yaitu 10 cm, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu X-nya luas sama dengan sisi kali sisi. Jadi 10 dikali 10, hasilnya 100 cm kuadrat. Jadi X sama dengan 100 cm kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari Y, Y-nya tadi adalah luas lingkaran yang garis tengahnya 10 cm. Nah, 10 cm itu kan D dong, diameter. Nah, tapi dalam luas lingkaran itu harus PR kuadrat. R sama dengan setengah dari D. Maka setengah dari 10 adalah 5 cm. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, PR kuadrat sama dengan 3,14 dikali 5 pangkat 2. Jadi 3,14 dikali 5 pangkat 2, 25. Hasilnya 78,54 cm kuadrat. Nah, jadi apa hubungan X dengan Y? X dengan Y itu X-nya lebih besar daripada Y. Karena kan 100 sama 78 lebih besar 100 dong. Jadi X lebih dari Y. Maka persamaannya adalah X lebih dari Y. Nah, oke, selanjutnya. Materi bangun ruang. Oke, bagaimana soalnya? Bambang akan membuat kotak berbentuk balok dengan perbandingan panjang lebar tingginya 4:2:3.
Jika panjang kotak 24 cm, maka luas seluruh permukaan kotak adalah... Nah, ini nih. Tadi perbandingannya antara panjang, lebar, dan tinggi itu 4:2:3. Nah, sedangkan yang diketahuinya itu tadi cuma panjangnya aja. Panjangnya aja yang diketahui yaitu 24. Nah, ya kan? 24 yang diketahui. Nah, terus bagaimana cara mencari lebar dan tinggi? Kok bisa 12, bisa 18? Nah, antara perbandingannya 4 tadi dengan panjangnya kotak kan 24. Antara 4 dengan 24 ini kan harus dikali 6. Maka untuk mencari lebar dan tinggi, begitu juga seperti panjang dengan perbandingannya, yaitu dikali 6. Ya kan? Jadi tinggal kalikan aja nih antara lebar dengan kali 6. Lebarnya 2, perbandingannya 2 nih kan, lebarnya nih 2 dikali 6, hasilnya 12. Tingginya 3, perbandingannya 3 nih dengan yang panjang dengan lebar nih kan. Nah, jadi 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi dapat dong, panjangnya 24, lebarnya 12, dan tingginya 18. Nah, yang ditanya luas seluruh permukaan balok. Nah, balok ini, dia kan luas permukaannya 2 dikali P kali L tambah P kali T ditambah L kali T. Nah, P-nya itu panjang, L-nya itu lebar, T-nya tinggi. Jadi kita masukkan ke dalam rumus 2 dikali 24 dikali 12 ditambah 24 dikali 18 ditambah 12 dikali 18. Nah, maka hasilnya 2 dikali 936 dan menghasilkan 1872 cm kuadrat. Nah, jadi inilah dia luas permukaan kotak. Oke, selanjutnya. Materi tentang teorema Pythagoras. Perhatikan gambar berikut. Ada segitiga nih yang terdiri dari P, Q, dan R. Di mana PQ-nya 4R cm, kemudian QR-nya ini 180 cm, dan RP-nya 2R cm. Nah, apa yang ditanya? Dari segitiga siku-siku PQR tersebut, nilai R yang memenuhi adalah, nah, jawab penyelesaian. Nah, kan tadi yang ditanya nilai R yang memenuhi, karena nilai R-nya ini yang ditanya, jadi kita pakai rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras ini kan untuk mencari sisi miring aja kita cari ini, karena ditambah, gitu kan. Jadi, akar 180 ini kita kuadratkan untuk menghilangkan akarnya. Nah, jadi apabila kita menghilangkan akar ini kan harus dikuadratkan. Jadi semuanya ini harus dikuadratkan gitu. Nah, akar 180 dikuadratkan sama dengan 4R kuadrat ditambah 2R kuadrat gitu. Nah, baru kita kerjakan akar 180 kuadrat, kita hilangkan kuadrat dengan pangkat 2-nya jadinya 180. 4 kali 2, 4 pangkat 2 sama dengan 16. R-nya pangkat 2 R kuadrat tambah 2 pangkat 2, 4. R-nya pangkat 2 R kuadrat. Jadi, 180 sama dengan 16 R kuadrat ditambah 4 R kuadrat. Oke. Apalagi nih? 180 sama dengan 20 R kuadrat. Ya kan? Baru R kuadrat sama dengan 180 dibagi 20. Maka 9 sama dengan R kuadrat. Nah, 9 sama dengan R kuadrat kita balik nih. R kuadrat sama dengan 9. Nah, R-nya berapa? Akar dari 9. Yaitu 3. Jadi R-nya sama dengan 3 cm. Oke. Selanjutnya adalah materi tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, materi persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Bagaimanakah soalnya? Ini dia. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 4X tambah K dikurang 4 sama dengan 0 adalah alfa dan beta dengan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 10. Nilai K yang memenuhi adalah. Nah, penyelesaiannya, A-nya 7, B-nya 3, C-nya 2, D-nya 1, E-nya negatif 1. Oke, penyelesaiannya. Nah, tadi kan ada persamaan yaitu X kuadrat dikurang 4X tambah K dikurang 4 sama dengan 0. Nah, jadi A-nya ini sama dengan 1 nih. A-nya di sini nih, A-nya 1. B-nya negatif 4. Nah, nih, negatif 4X. Ini B-nya nih. C-nya K dikurang 4. Nah, ini K-nya nih. K-nya. C-nya. Ini C-nya nih K sama dikurang 0. K dikurang 4. C-nya. Nah, jadi, kan dalam persamaan dan pertidaksamaan ini kan ada rumus nih.
alfa ditambah beta nih, sama dengan negatif B per A. Nah, B-nya berapa? Negatif 4. Nah, kan rumusnya min B per A. Jadi, min dikali negatif 4 sama dengan positif ya kan? Positif 4 per 1. Jadi, hasilnya 4. Nah, terus ada alfa dikali beta juga. Alfa kali beta nih rumusnya C per A. C-nya K dikurang 4, A-nya 1. Jadi K per 4, K dikurang 4 per 1. Hasilnya K dikurang 4. Nah, tadi kan yang diminta nilai K yang memenuhi. Jadi, selanjutnya, nih, alfa ditambah beta kuadrat nih. Ya kan? Alfa ditambah beta kuadrat sama dengan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 2 kali alfa beta. Nah, kita keluarkan lagi kan, sama-sama dikurang nih. Nah, jadi supaya ininya bisa dicoret. 2 alfa. Jadi kita bisa memakai alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Jadi, alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 kali alfa beta sama dengan alfa kuadrat tambah beta kuadrat ditambah 2 kali alfa beta dikurang 2 kali alfa beta. Nah, ini kita coret nih. Seret, kita coret. Nah, setelah itu, alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 kali alfa beta sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kan udah dapat nih. Alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Ya kan? Nah, barulah kita masukkan. Alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan 10. Nah, alfa kuadrat sama beta kuadrat ini tadi kan, ini nih, alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta kan, ini dia. Nah, sama dengan 10. Nah, alfa tambah beta dengan alfa kali beta udah diketahui ya kan. Jadi kita masukkan aja ke angkanya nih. Alfa tambah betanya 4. 4-nya dikuadratkan, 4 kuadrat dikurang 2, alfa betanya K dikurang 4 sama dengan 10. Nah, jadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. 16 dikurang 2K tambah 8. Ini kali kan nih. Min 2 kali K, min 2K, min 2 kali min 4, positif 8. Jadi, 16 dikurang 2K ditambah 8 sama dengan 10. Nah, baru angka sebelah kiri dimasukkan ke sebelah kanan. Jadi, negatif 2K sama dengan 10 dikurang 16 dikurang 8. Negatif 2K sama dengan negatif 14. K sama dengan negatif 14 per negatif 2. K sama dengan 7. Nah, jadi nilai K yang memenuhi adalah 7. Nah, inilah dia. Oke, sampai di sini dulu saja materi soal-soal HOTS kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.